bulan Ramadan ini memang adalah bulan yang penuh kebaikan. Bulan juga di mana kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat sabda Nabi kita SAW, di antaranya ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, beliau SAW itu selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan mengucapkan atakum Ramadan syahrul mubarak. Jadi itu adalah sabda Nabi SAW ketika berjumpa dengan bulan Ramadan sebagai satu bahan motivasi bagi seluruh sahabat bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan biasa. Karena dia bukan bulan biasa, maka interaksi dengan bulan ini juga tidak boleh biasa-biasa saja. Ya, harus spesial. Makanya kalau kita melihat di antara upaya kita semua untuk menjadikan bulan Ramadan ini begitu spesial, ya sebagaimana sabda Nabi SAW, kalian telah didatangi oleh bulan Ramadan dan bulan Ramadan itu penuh berkah, maka kita melakukan banyak aktivitas ibadah dan di antaranya adalah apa yang kita lakukan hari ini. Ya, kegiatan ini tentu saja adalah satu upaya kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saya sangat mengapresiasi apa yang telah dibentuk oleh teman-teman di KPAJ ini, sebuah nilai kebaikan yang luar biasa. Saya malam keberapa ya ceramah tentang belajar ibadah sosial dari bulan Ramadan. Dan memang ini jadi satu masalah bersama ya di tengah-tengah kita kaum muslimin. Karena betapa banyak di antara kita yang secara individual soleh, tetapi secara sosial belum tentu dia soleh. Nah, maka ini perlu disinergikan antara kesalehan individual dengan kesalehan sosial. Ini harus jalan bersama karena tidak sempurna keimanan kita dan tidak sempurna keislaman kita kecuali dua ini berjalan dengan sinergi. Ya, tidak boleh timpang, tidak boleh kesalehan individualnya melangit lalu kesalehan individualnya berada di bawah di dasar laut. Dan tidak boleh juga sebaliknya, kesalehan sosialnya terlalu tinggi kemudian kesalehan individualnya sama sekali tidak ada. Karena dia harus dibangun secara merata. Ya, dan ini tentu saja dalam bulan Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan ibadah yang ada di bulan Ramadan, ya, bukan hanya menjadikan seorang menjadi takwa secara personal, kan memang muara daripada semua ibadah di bulan Ramadan ini takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum bukan hanya sekedar puasanya, yang lainnya pun, ibadah yang lainnya pun seharusnya menjadikan kita orang-orang yang soleh secara sosial. Nah, ini perlu kita pelajari, perlu kita pembiasaan. Maka tentu saja apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di KPAJ ini dengan ada divisi relawannya tadi luar biasa ya. Nanti boleh sharing-sharing lah apa saja yang ada di divisi teman-teman di KPAJ dan boleh nanti sinergi apa-apa yang bisa disinergikan. Kalau berbicara pengalaman teman-teman sekalian untuk dunia kerelawanan, alhamdulillah saya pribadi ini kalau di teman-teman relawan untuk tataran Indonesia, tapi saya lebih banyak bergerak di relawan kemanusiaan. Dari dalam sampai luar negeri saya biasa bergerak untuk relawan kemanusiaan. Terakhir, walaupun sedikit ada masalah, saya kalau untuk luar negeri itu sempat diutus ke perbatasan antara Suriah dan Palestina. Masuk di Jordan, tapi di Jordan ada sedikit masalah sehingga saya harus menghadapi masalah itu dan harus dipulangkan ke Indonesia. Sebelumnya untuk luar negeri sudah biasa dikirim ke wilayah-wilayah konflik juga. Terakhir saya kalau wilayah konflik di Wamena. Boleh dikata relawan-relawan yang paling pertama masuk Wamena rusuh kemarin saya dengan seorang dokter. Ya, dan sebelumnya alhamdulillah sudah diutus juga untuk bekerja untuk kemanusiaan di perbatasan Rohingya. Ya, jadi untuk kerelawanan alhamdulillah biasa. Tapi kalau kerelawanan seperti teman-teman ini belum biasa, makanya saya mau belajar ya dari teman-teman nanti di KPAJ gimana bisa melakukan pendekatan-pendekatan. Dan ini saya kira adalah satu kebaikan yang perlu untuk dipelajari.
Karena seorang mukmin itu kata hikmah dalam bahasa Arab, al-hikmatu dhallatul mu'min, aina ma wajadaha akhadha biha. Kebaikan itu adalah barang hilang yang dimiliki oleh kaum muslimin. Di mana saja ia dapatkan kebaikan itu, apakah pelajaran, teknik, skill dan seterusnya, maka ia berhak untuk mengambil kebaikan tersebut. Oleh karena itu, saya nanti mau belajar. Ayo dan belajar dari beliau. Saya lupa dulu di SMA. Nanti curhat ya. Nanti buka masker bro, saya kayaknya pernah ketemu. Ala kulli hal, tentu saya berharap bahwa Ramadan ini menjadikan kita insan muslim yang jauh lebih baik. Tidak boleh kita menjadi muslim yang hanya bisa memberikan manfaat untuk diri pribadi. Tapi bagaimana al-manfaat yata'adda ila ghairina. Manfaat itu bisa berimplikasi baik kepada selain kita. Dan ini juga merupakan satu daripada sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang secara individunya saleh, salatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik. Itu semua kebaikan. Ya, itu semua kebaikan. Tetapi tidak cukup hanya itu. Bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi terbaik yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita mau mengklasifikasi amalan itu terbagi dua secara umum. Ada amalan yang sifatnya manfaatnya hanya kepada kita, dan ada amalan yang sifatnya disebut dengan istilah amalan jariyah, ya. Al-amal al-jariyah. Sebenarnya dalam bahasa Arabnya al-amal al-jariyah. Dalam bahasa Indonesianya disederhanakan amalan jariyah. Kenapa dia disebut dengan amal jariyah? Karena jariyah itu ya berlari, mengalir terus pahalanya. Amalan jariyah. Dan di antara bentuk amalan, dua amalan ini kalau dilihat skala prioritasnya, ya, kita diminta atau diperintahkan untuk memprioritaskan amalan-amalan yang sifatnya memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang yang banyak ketimbang hanya manfaatnya pribadi. Bukan berarti kita mengatakan dan menyepelekan masalah sholat yang pribadi atau puasa yang pribadi, ya, karena itu juga penting. Tetapi bagi kita ini yang bergerak di bidang sosial, ya, pembinaan anak-anak, pengajaran mereka dan seterusnya, ya, ini harus menyeimbangkan keduanya, meningkatkan kualitas individu kita sebagai seorang muslim, lalu kemudian ibadah-ibadah sosial yang lainnya seperti menyantuni anak-anak yatim, membantu mereka, ini juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai kemudian ada yang timpang. Makanya bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita tentang hal itu. Ya. Ramadan misalnya atau puasa misalnya, ibadah salah satu ibadah yang paling inti dalam bulan suci Ramadan. Sekiranya ibadah ini dihayati dan diresapi dengan baik, maka dia akan memberikan nilai-nilai yang luar biasa kepada kita. Masalahnya sekarang adalah kebanyakan kita ini yang puasa, ya, hanya sekedar menahan lapar saja pas masuk waktu subuh sampai menjelang maghrib. Nilai-nilai yang terkandung dalam puasa, nilai-nilai kesolehan pribadi dan kesolehan sosial itu tidak muncul, ya, tidak tercapai, ya. Ujung-ujungnya kita beramadhan ini ya sekedar habis saja. Masuk Ramadan dengan bukan di luar bulan Ramadan ya sama saja. Yang membedakan adalah kita banyak makan kalau bulan Ramadan. Nilainya tidak dapat. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat secara lebih dalam masalah ibadah puasa saja, sebentar saya akan sebutkan ibadah-ibadah yang sangat diutamakan di bulan Ramadan. Di antaranya puasa. Puasa itu apa sih? Menahan lapar kan? Definisinya kan puasa itu secara definisi menahan lapar sejak masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Itu ibadahnya. Tetapi ada nilai-nilai dalam ibadah puasa yang juga harus kita resapi dan rasakan. Di antaranya adalah puasa itu mengajarkan kepada kita nilai kebersamaan. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan. Nah, ini yang tidak ketemu sekarang dalam ibadah puasa kita. Kenapa? Ya karena itu tadi. Kita tidak memahami bahwa di balik ibadah-ibadah yang kita laksanakan ini tidak hanya menjadikan kita secara personal saleh,
Ya, tapi bagaimana itu bisa menjadikan secara sosial juga kita soleh, bermanfaat. Bagaimana mungkin, ya saya teman-teman sekalian, bagaimana mungkin bisa hadir dalam benak dan rasa di dalam jiwa kita ini kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman kita yang lagi kelaparan, teman-teman kita yang lagi kesulitan hidup. Sekarang sebenarnya puasa itu mengajarkan itu kepada kita agar kita merasa betapa sulit dalam kondisi lapar itu. Iya. Karena di sebagian tempat kita ini ada yang orang kasihan, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Maka Allah mensyariatkan puasa, iya, agar kita merasakan kesulitan yang dirasakan oleh saudara kita tersebut. Yang jadi masalah sekarang, hadir tidak ini dalam kehidupan kita, dalam rasa puasa yang kita rasakan. Biasanya rasa lapar itu hilang, apalagi kalau di depan kita sudah buka puasa, semua jenis makanan, ada pisang hijau, bubur kacang hijau, pokoknya hijau-hijau ada semua di situ. Ya, padahal satu kali minum air gelas biasanya sudah cukup. Ya. Ini juga menjadi satu masalah karena harusnya puasa itu harusnya mengekang dan menekan hawa nafsu kita terhadap makanan dan segala sesuatu. Tapi ternyata kebaikannya ini tidak terjadi. Ya. Bahkan seakan-akan kalau kita buka puasa itu, waduh, ajang balas dendam ini sampai hari ini saya tidak makan. Sehingga nilai-nilai sosial itu kadang-kadang tidak hadir dalam puasa atau momen Ramadan kita. Padahal momentum Ramadan ini, ya, sebagaimana dikatakan para ulama kita, ini momentum tarbiyah, ya, momentum pembinaan, ya, penempaan. Kita ditempa untuk menjadi muslim yang lebih baik. Dan di antara ibadah yang sangat dimuliakan dalam bulan suci Ramadan yang juga memiliki nilai-nilai sosial yang sangat luar biasa, misalnya sedekah. Ya kan, Nabi SAW sebagaimana yang digambarkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu di dalam bulan Ramadan ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi itu karim, dermawan, tapi kalau masuk bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, karena ini di situ ada nilai-nilai yang luar biasa yang harus, ya, hadir dalam kehidupan kita. Ibadah sholat misalnya yang kita laksanakan. Wanita juga sekarang berbondong-bondong melaksanakan ibadah sholat di masjid, ya. Tarawih minimal. Sebenarnya kalau kita mau lihat ibadah-ibadah ini, khususnya ibadah sholat, mengajarkan kepada kita tentang kesamaan dan kesetaraan. Kita masuk masjid, tidak ada lagi yang kaya yang miskin, yang menengah. Pokoknya kita sama. Imam ruku, kita ruku. Yang kaya tidak bisa mengatakan, wah, imam itu ruku, saya tidak mau ruku, saya mau sujud. Tidak bisa. Semua harus satu irama, ya, satu gerakan. Dan ini menggambarkan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Makanya sebenarnya kalau saya melihat ada satu hal yang perlu dievaluasi dari ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, ya. Di antaranya tadi yang saya sebutkan bahwa ibadah ini tidak boleh hanya dilaksanakan seperti ritual tahunan biasa, tetapi bagaimana nilai-nilai sosial itu bisa hadir dari ibadah yang kita laksanakan. Dan akhirnya saya sampai jam berapa ini? Mau buka puasa orang? Mungkin 5 menit lagi. Iya, saya 5 menit lagi. Ya, itu tadi secara umum. Saya lebih spesifik kepada relawan untuk 5 menit penghabisan. Menjadi seorang relawan, ya, saya juga ini suka juga disebut relawan. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan terakhir saya ini baru kemarin dengan teman-teman dari Majene, ya, di pelosok Majene. Baru berapa, dan masih ada beberapa teman-teman yang saya titip di pelosok selama Ramadan. Kalau bukan sekiranya karena peraturan pemerintah yang tidak membolehkan mudik, maka teman-teman itu masih di pelosok sampai selesai Ramadan. Ya, sudah hampir 2 bulan berada di pelosok. Jadi teman-teman yang bergerak di dunia kerelawanan ini suatu nikmat sebenarnya, ya. Jadi relawan itu merupakan ibadah yang sangat tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita memberikan bantuan, menyelamatkan orang, memberikan pengetahuan kepada orang, ini luar biasa. Masuk dalam kategori amalan jariah. Apalagi KPAJ ini banyak bergerak di pendidikan, ya. Iya. Dan ini merupakan ibadah yang luar biasa. Coba lihat, ya, saya kasih satu contoh saja sebagai penutup. Imam Syafi'i, siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Kita kenal semua, ya. Imam Syafi'i, imam mazhab yang kita di Indonesia ini menggunakan mazhab beliau rahimahullah. Itu lahir dalam kondisi yatim. Umur 2 tahun Imam Syafi'i itu sudah meninggal bapaknya. Ibunya tidak ada pekerjaan jelas. Tentu kondisi begini sangat sulit. Ya.
Maka disinilah perhatian kita sebagai relawan. Ya kalau dulu tidak ada namanya relawan, tapi dulu ulama yang memperhatikan anak-anak yang yatim itu. Maka Imam Syafi'i ini diajak belajar di masjid. Semua pembiayaannya berkaitan dengan kebutuhannya dibiayai oleh ustadz tadi yang berada di masjid. Ya. Akhirnya Imam Syafi'i bisa menjadi besar, menjadi ulama dan memberikan manfaat kepada manusia secara umum sampai kepada kita sekarang manfaatnya. Bayangkan, sekiranya tidak ada ulama-ulama dulu yang memberikan perhatian kepada mereka yang dalam kondisi sangat membutuhkan, maka tidak lahirlah seorang Imam Syafi'i. Dan lahirnya seorang Imam Syafi'i bukan hanya Imam Syafi'inya dan orang tuanya yang mendapatkan pahala dari keberhasilannya, tapi gurunya tadi yang membantu dia, yang mengajarkan dia, yang memberikan bantuan finansial kepada dia selama belajar. Dan ini oleh karena itu, teman-teman relawan ini, apa yang kita lakukan harus dibangun yang pertama di atas keikhlasan. Ini yang paling penting. Karena apa gunanya kita melakukan aktivitas kerelawanan, sudah capek berjibaku, kita panas-panas membina anak-anak. Saya biasa sebenarnya mengikuti aktivitas teman-teman ini di Instagram, di media sosial yang ada, masuk ke tempat-tempat tertentu yang harus membutuhkan tenaga, pikiran untuk bisa menembus itu kalau tidak dibangun di atas keikhlasan kali nol. Harus dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah amalan kebajikan yang kita lakukan tidak lebih atau tidak kurang nilainya daripada ibadah-ibadah yang lain. Salat, sedekah, baca Quran, ya. Jadi ini harus ditanamkan memang sehingga relawan itu tidak loyo-loyo dalam melaksanakan kegiatan. Dia memang serius melaksanakan kegiatan. Karena ada tujuan yang dia cita-citakan, bukan hanya tujuan dunia, yaitu mengajarkan mereka sesuatu yang bermanfaat, tapi ada tujuan yang jauh lebih tinggi daripada itu, yaitu tujuan surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang ada di surga. Karena saya kira teman-teman relawan sekalian, terlalu rendah kita punya cita-cita kalau hanya sekedar cita-cita dunia saja, membina anak-anak yang kita bina. Dan itu juga membuat kita biasanya mudah mundur ke belakang atau lemah di dunia kerelawanan. Tapi kalau cita-citanya tinggi, cita-cita akhirat, wah itu baru luar biasa. Semua tantangan, rintangan, halangan yang ada di hadapan kita dalam setiap agenda-agenda kegiatan itu bisa terselesaikan. Tapi kalau cita-citanya atau tujuannya ada tujuan dunia saja, waduh ini bermasalah. Hadapi masalah di tengah jalan, dia akan aduh sudah nih, saya menyerah kalau begini, panas matahari, sulit menembus lokasi dan seterusnya. Jadi pertama perlu memang membangun keikhlasan. Saya tadi membuat 5 poin penting atau 4 poin penting bagi relawan. Yang pertama keikhlasan dan ilmu itu, ya ilmu kita. Yang kedua adalah komitmen. Jadi relawan tidak boleh cengeng. Iya. Banyak tantangan di hadapan kita sebagai relawan. Apalagi kalau relawan kemanusiaan biasa masuk di tempat konflik, bisa mati juga kita. Tapi jadi relawan ya karena dia ibadah, apapun konsekuensinya kita harus komitmen, harus berjalan. Kalau mau sharing panjang nanti kita bisa sharing ya, bagaimana kondisi kalau kita berada di wilayah konflik, apalagi kalau bukan di kampung kita, bahasa orang lagi ya. Kemudian yang ketiga, kesungguh-sungguhan. Selain komitmen, kita harus sungguh-sungguh jadi relawan. Teman-teman yang ada di KPAJ ini, yang sudah memang sejak awal sudah komitmen menjadi relawan dan pengurusnya di KPAJ, maka sekarang bagaimana kita sungguh-sungguh membangun KPAJ ini menjadi sebuah komunitas yang bisa memberikan manfaat bukan hanya skala Makassar, tapi skala Indonesia. Ya, harus bercita-cita begitu. Jadi relawan itu tidak boleh ecek-ecek cita-citanya, harus tinggi cita-citanya. Karena memberikan manfaat kepada orang, dan memberikan manfaat kepada orang tidak boleh 1, 2, kita mau memberikan manfaat yang jauh lebih banyak. Dan yang terakhir, kerja totalitas. Ya, kalau kerja sebagai relawan totalitas, ya namanya juga relawan. Ya, kita bekerja setulusnya dan kita hanya mengharapkan balasan pahala di sisi Allah